Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Tri Kurniawan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data deskriptif melalui SPSS. Nah, di sini saya sudah mempunyai data jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan, dan sudah terdapat juga kode-kodenya. Yang pertama kalian lakukan adalah buka SPSS kalian, lalu kalian ke variable view. Di sini kalian tulis JK. Di sini pendidikan dan pekerjaan. Nah, lalu yang kalian lakukan adalah di labelnya ini. Jika itu adalah jenis kelamin, lalu yang ini pendidikan dan pekerjaan. Lalu kalau sudah seperti ini, kalian masukkan value-nya. Di sini value-nya itu misalnya untuk jenis kelamin, dapat lihat di Excel itu satu itu adalah laki-laki. Kalian add, 2 perempuan, add lalu oke. Untuk yang pendidikan dan pekerjaan nanti juga seperti itu. Jika sudah seperti ini, kalian bisa klik data view. Nah, di sini akan keluar seperti ini: pekerjaan, pendidikan, dan jenis kelamin. Lalu kalian cukup memindahkan kode yang ada di Excel sini. Untuk jenis kelamin kalian pindahkan ke JK. Lalu yang lainnya juga seperti pendidikan dan pekerjaan. Jika sudah, di sini pada penjelasannya, penyajian data dalam bentuk visual seperti histogram, poligon, dan lain-lain. Oke, untuk yang pertama saya akan menyajikan dalam bentuk visual dan perhitungan ukuran tendensi sentral min median modus. Kalian kembali ke SPSS. Di sini kalau sudah kembali di SPSS, kalian klik analyze descriptive statistic, lalu frekuensi. Nah, yang di sebelah kiri sini kalian pindahkan ke kanan semua. Nah, jika sudah, misalkan kalian ingin membuat bentuk visual. Oke, yang pertama kalian lakukan adalah ke chart. Sini untuk bagian diagram batang, pie chart, ataupun histogram. Pertama saya ke bar chart, diagram batang. Lalu untuk di statistiknya ini, kuartil itu untuk apa ya? Lalu di bagian statistik ini ada kuartil. Lalu di bagian statistik ini ada min, median, dan modus. Kalian klik continue. Jika sudah, kalian oke saja. Tadi di chart check saya memakai diagram batang ya. Lalu oke, tunggu outputnya yang pertama.
Nah, akan keluar seperti ini data frekuensinya. Nah, sini sudah terlihat jelas min, median, modus dari masing-masing variabel ya, dari masing-masing ini ya, seperti jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Di sini frekuensi tabelnya terlihat di sini di tabel Excel ini ada 6 laki-laki dan 4 perempuan seperti ini. Dan pendidikan juga seperti itu, yang SMP, SMA, dan S1, dan pekerjaan juga. Lalu ada bar chart. Nah, di sini bar chartnya ini kan seperti ini. Nah, jika sudah, misalkan kalian ingin membuat seperti diagram pastel atau pie chart dan diagram lingkaran, kalian tinggal lakukan analisa saja seperti tadi, frekuensi, lalu statistik. Tadi untuk min, median, modusnya sudah, jadi menurut saya nonaktifkan saja. Lalu chart, pie chart, oke, dan langsung saja nah ini untuk anjing. Ini untuk pie chartnya seperti ini. Bagian pekerjaan, bagian pendidikan, dan jenis kelamin. Nah, untuk di histogramnya seperti ini. Untuk di bagian histogram di sebelah kanan ini terlihat ada bagian min, standar deviasi, dan data yang kita teliti. Ada 10 orang seperti di Excel ini. Lalu selanjutnya penghitungan ukuran letak, kuartil, desil, dan persentil. Perhitungan ukuran penyebaran, standar deviasi, variance, range, deviasi kuartil, min, deviasi, dan sebagainya. Untuk bagian 2 ini, kalian balik lagi ke SPSS. Lalu kalian balik lagi ke bagian SPSS, lalu analyze, descriptive, statistik, frekuensi. Lalu di bagian statistiknya ini untuk quartilesnya. Lalu ini untuk standar deviasi dan lain-lain. Kalian centang saja. Lalu continue. Dan okay. Nah, akan muncul data seperti ini. Nah, ini untuk standar deviasi, variance, range, deviasi kuartil, min, deviasi, dan sebagainya. Nah, di sini untuk bagian kuartil, desil, persentilnya itu ada di bagian sini, 25, 50, dan 75. 25 itu adalah kuartil, dan 50 desil, dan 75 adalah persentil. Oke, di sini cukup jelas. Ini untuk bagian frekuensi tabelnya.
Selanjutnya korelasi. Untuk yang pertama saya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakannya di SPSS. Yang pertama adalah korelasi Pearson. Nah, di sini saya sudah mempunyai 25 sampel. 25 dan nilai X dan X motivasi atau kinerja motivasi X, kinerja Y. Dan di sini saya akan menjelaskan apakah motivasi berhubungan dengan kinerja seseorang atau karyawan. Baik, pertama kalian di SPSS ini di bagian variable view-nya kalian tulis X dan Y. Lalu di sini untuk bagian labelnya X itu adalah motivasi dan ini kinerja. Oke, jika sudah seperti ini kalian balik ke data view. Sini sudah ada. Lalu data ini tinggal kalian copy paste saja. Nah, jika sudah akan seperti ini. Lalu kalian klik analyze. Lalu correlate bivariate. Lalu kalian pindahkan saja variabel. Nah, di sini di bagian correlation coefficient-nya kalian pilih Pearson karena yang pertama akan mencari yang Pearson. Oke. Lalu ini dicentang dan ini yang two-tailed. Lalu oke. Dan di bagian outputnya di sini sudah terlihat. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu dasar pengambilan keputusan dalam korelasi. Jika nilai signifikan di bawah 0,05 maka dia berkorelasi. Jika nilai signifikansinya di atas 0,05 maka tidak berkorelasi. Oke, baik. Kalau begitu kita lihat saja di data tersebut. Di data tersebut nilai signifikansinya adalah 0,064 yang berarti tidak berkorelasi. Dari 25 sampel, jumlah sampel nih, N-nya itu 25 jumlah sampel. Dan kita bisa lihat untuk Pearson correlation-nya itu ada di 0,376. Yang mana berarti di bagian motivasi ini di Pearson correlation-nya adalah 0,376. Nah, di sini pedoman derajat hubungan nilai Pearson correlation 0 sampai 0,20 tidak ada korelasi. 0,21 sampai 0,40 berarti korelasi lemah. Dan selanjutnya sampai korelasi sempurna. Berarti di sini 0,376 itu masuk di korelasi lemah. Nah, bagaimana sih jika nilai signifikansi tepat di angka 0,05? Nah, yang pertama kita membandingkan Pearson correlation dengan R-table. Di sini Pearson correlation-nya adalah 0,376. Nah, dapat lihat di sini ada distribusi nilai R-table signifikansi 5% dan 1%. Dan di sini kita memakai yang 5%. Kita lihat di sini distribusi nilai R-table. Nah, di sini sampel kita adalah 25, berarti kita cari 25 di sini. 25 adalah 0,396. Nah, di sini Pearson correlation jika lebih besar dari R-table maka berhubungan, dan jika lebih kecil dari R-table maka tidak berhubungan. Di sini Pearson correlation-nya itu di bawah atau lebih rendah dari R-table, yang mana R-table-nya itu adalah 0,396 dan Pearson correlation-nya adalah 0,376. Maka di sini dapat dikatakan tidak berhubungan.
Baik, selanjutnya korelasi rank Spearman. Di sini saya sudah mengambil kasus. Di sini kasusnya adalah manajer toko furnitur ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen untuk keperluan tersebut. Untuk keperluan tersebut, manajer menyebar kuesioner tentang kualitas produk dengan kepuasan konsumen kepada 10 orang konsumen toko furniturnya. Rumusan masalahnya di sini, apakah ada hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen? Di sini, manajer toko membuat hipotesis yang pertama, H0-nya itu tidak ada hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Yang HA-nya ada hubungan antara kualitas produk dengan konsumen. Baik, untuk datanya langsung saja. Di sini saya sudah memasukkan data, yaitu yang mana kualitas produk ini yang sangat berkualitas, cukup berkualitas, dan lainnya. Kepuasan konsumen juga ada sangat puas, dan yang lainnya. Di sini langsung saja kita masuk ke SPSS. Untuk variable view-nya, di sini kita beri misalkan X, dan bawahnya adalah Y. Di sini untuk X kita kasih kualitas produk, dan untuk yang Y kepuasan konsumen. Nah, jika udah seperti ini, balik lagi ke data view. Nah, tinggal kita copy paste saja data yang sudah kita buat di Excel, lalu dipindahkan ke SPSS. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik Analyze, Correlate, Bivariate. Lalu untuk ini kita mencari Spearman. Nah, di correlation coefficient-nya kita ganti Spearman. Untuk persennya kita hilangkan, lalu oke. Dan ini adalah hasilnya. Sebelumnya di sini saya akan membacakan dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka berkorelasi. Jika lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Adapun pedoman kekuatan hubungan 0,00 sampai 0,25 berkorelasi sangat lemah, dan sampai 1,00 korelasi sempurna. Ada pula kriteria arah hubungan. Dilihat dari angka korelasi koefisiennya, lalu dilihat besarnya korelasi koefisien itu, dia tuh hanya dari 1 sampai dengan min 1. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya di sini. Oke, untuk melihat signifikansi hubungan berdasarkan output ini, diketahui nilai signifikansinya adalah 0,002. Ini 0,002. Dan itu lebih kecil dari 0,005. Maka artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Yang kedua, melihat tingkat kekuatan hubungan. Dari output ini diperoleh angka koefisien correlation-nya itu adalah 0,838. Nah, artinya tingkat kekuatan hubungan korelasi antara variabel berkualitas produk dengan kepuasan konsumen adalah 0,838 atau sangat kuat. Nih, sangat kuat dapat di sini. Nah, untuk yang terakhir, melihat arah hubungan. Angka koefisien korelasi pada hasil ini bernilai positif, yaitu 0,838. Sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kualitas semakin ditingkatkan kualitas produk, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat.
Selanjutnya, korelasi parsial. Di sini kasus yang diambil adalah seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara IQ dengan nilai IPK mahasiswa dengan motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol. Guna keperluan penelitian ini, maka dosen tersebut mengumpulkan data-data yang dibutuhkan menggunakan kuesioner untuk 12 orang sampel responden penelitian. Tabulasi datanya sebagai berikut. Nah, ini untuk tabulasi datanya ada IQ, IPK, dan motivasi kontrol. Lalu, kita langsung saja ke variable view yang ada di SPSS. Di sini IQ, IPK, motivasi. Lalu di sini tulis lagi aja IQ, IPK, motivasi. Nah, setelah seperti ini akan muncul di data view. Ini pertamanya kosong ya. Lalu nanti kalian, nah, jika sudah motivasi, untuk desimalnya, untuk IQ dan motivasi dikasih 0. Dan untuk IPK dikasih 2. Dikarenakan IPK yang ada di Excel ini dia memiliki 2 angka di belakang koma. Nah, jadi selanjutnya kita ke data view. Nah, tadi ini sebelumnya kosong, lalu kalian copy paste saja yang ada di data di Excelnya ke SPSS. Nah, jika kalian ingin mencari korelasi parsialnya, kalian bisa langsung ke Analyze, lalu ke bagian Correlate, lalu parsial. Nah, untuk variabelnya itu IQ dan IPK dimasukkan ke sini. Nah, untuk motivasi kontrol itu di motivasinya ini kita pindah ke bawah. Lalu option. Nah, untuk mean dan standar deviasi diberi centang, zero order correlation juga, dan exclude case pairwise. Lalu tinggal oke saja. Oke, di sini langsung muncul partial korelasinya. Untuk yang pertama ada deskriptif statistik. Di sini deskriptif statistik itu memberikan informasi kepada kita tentang ringkasan nilai, statistik deskriptif, atau gambaran data untuk ketiga variabel IQ, IPK, dan motivasi. Mencangkup mean, standar deviasi, dan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian atau N. Selanjutnya itu ada correlation. Di sini correlation memberikan informasi mengenai hubungan yang terbentuk antar variabel sebelum dan sesudah dimasukkannya variabel kontrol. Ini dua ini. Untuk memaknai tabel output correlation ini, maka ada 3 tahapan yang harus kita lalui, yaitu menentukan rumusan hipotesis penelitian, melihat teori tentang dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi parsial. Yang ketiga, menafsirkan hasil analisis dan membuat kesimpulan. Oke, untuk yang pertama, rumusan hipotesis penelitian. Kita ambil saja H0, hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol tidak signifikan. HA, hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol signifikan. Yang kedua, dasar keputusan uji korelasi parsial. Jika nilai signifikans lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan selanjutnya, jika nilai signifikans di bawah 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya, untuk pembahasan correlation ini, kita bahas yang atas dulu, yang non A. Di sini menunjukkan nilai korelasi antara variabel IQ dan IPK sebelum dimasukkannya variabel kontrol atau motivasi ke dalam analisis. Dari output ini diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,832. Dan itu positif ya. Dan nilai signifikansinya adalah 0,001 dan itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan
antara IQ dengan IPK mahasiswa tanpa adanya variabel kontrol. Sementara nilai korelasi sebesar 0,832 ini masuk kategori hubungan sangat kuat. Nah, kita lihat sini. Hubungan sangat kuat. Oke, untuk tabel yang kedua, tabel motivasi, menunjukkan nilai korelasi antara variabel IQ dengan IPK setelah dimasukkan motivasi sebagai variabel kontrol ke dalam analisis. Dari tabel output ini terlihat bahwa terjadi penurunan nilai koefisien korelasi. Nah, di sini yang awalnya 0,832 menjadi 0,626. Namun tetap bernilai positif dan kategori hubungan kuat. Ini ya, 0,41 sampai 0,70. Dan nilai signifikansinya adalah 0,039, yaitu kurang dari 0,05. Maka di sini H0 ditolak karena HA diterima, yang berarti bahwa hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol adalah signifikan atau nyata. Berdasarkan pembahasan dalam uji korelasi parsial di atas, diketahui bahwa kehadiran variabel motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol akan memberikan pengaruh terhadap hubungan antara variabel IQ dengan variabel IPK. Selanjutnya adalah korelasi berganda. Nah, di sini saya sudah ada contoh ininya ya. Jadi langsung saja kita langsung ke SPSS. Di sini X1, X2, dan Y. Untuk labelnya di X1 ini diberi kompetensi, X2 itu motivasi dan kinerja. Oke, jika sudah langsung ke data view. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal copy saja data yang di Excel ini ke SPSS. Nah, jika sudah seperti ini, jika untuk mencari korelasi bergandanya itu, kalian bisa langsung ke Analyze, lalu ke Regression, lalu ke Linear. Kompetensi dan motivasi kita masukkan ke Independent. Lalu untuk kinerja kita masuk ke Dependent. Lalu sebelum kita oke, kita ke statistik dulu. Nah, kita centang R-square change. Jika sudah, lalu pencet oke. Nah, di sini sudah keluar outputnya. Nah, kita fokus saja ke sini ya. Nah, di sini dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansi F change kurang dari 0,05 maka berkorelasi atau berhubungan. Jika lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Nah, di sini kita lihat nilai F change-nya itu adalah 0,001, yang mana berarti antara variabel motivasi dan kompetensi berhubungan atau berkorelasi dengan variabel kinerja. Nah, untuk pedoman derajat hubungan nilai Pearson correlation-nya, kalian bisa dilihat di sini, bisa lihat sendiri ya untuk nilainya. Seperti 0,0 sampai 0,20 tidak ada korelasi, sampai 1 yaitu korelasi sempurna. Nah, di sini kita melihatnya di R sini. R ini dia adalah nilai Pearson correlation-nya. Di sini 0,901, yang berarti itu adalah korelasi sempurna. Selanjutnya ada uji normalitas menggunakan chi-square. Di sini datanya saya sudah dapatkan. Untuk sampelnya ada 12 orang, jenis kelamin laki dan pria, dan pendidikannya. Lalu di sini saya sudah buka di SPSS.
menuliskan JK dan pendidikan. Untuk value-nya kita ubah kode sesuai jenis kelamin. Misalkan 1 itu untuk laki, kita add. 2 itu perempuan. Jika sudah, tekan OK. Lalu untuk yang pendidikannya, untuk 1 itu berarti SMA, 2 itu diploma, dan 3 adalah S1. Lalu tekan OK. Lalu ke data view. Nah, jika sudah seperti ini kalian tinggal copy paste saja data yang dari Excel sini, data sampelnya. Jika sudah dimasukkan seperti ini, jika kalian ingin mencari UJC-nya, kalian bisa ke Analyze, Descriptive Statistic, lalu Cross Tab. Nah, setelah itu masukkan jenis kelamin di row dan pendidikan itu di kolom pendidikan. Lalu sebelumnya kalian klik statistik. Nah, di sini kalian klik Chi-square, lalu continue dan oke. Nah, di sini sudah terlihat outputnya. Di sini untuk yang case processing summary-nya ini, di sini sampel yang kita teliti adalah 12 orang dan 100 orang mengisi sampelnya. Nah, untuk di sini jenis kelamin sesuai pendidikan ini dijelaskan di sini dan totalnya ada 12. Dan kita bahas yang di sini, Chi-square test. Pertama, dasar pengambilan keputusan uji Chi-square. Jika nilai asim-sig-nya kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Jika lebih dari 0,05, tidak terdapat hubungan. Nah, kita langsung lihat saja. Nah, kita lihat saja di sini di Pearson Chi-square. Di sini asim signifikansinya itu adalah 0,929, yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Hal ini dapat diartikan pula bahwa jenis kelamin seseorang tidak mempunyai korelasi dengan tingkat pendidikan yang diperolehnya. Oke, selanjutnya adalah uji T. Di sini saya sudah menuliskan sampel nilai dari hasil belajar bahasa Inggris kelas A dan kelas B. Di sini saya memakai 22 sampel, dan di sini untuk kelas A saya kasih kode 1 dan kelas B saya kasih kode 2. Selanjutnya langsung saja kita ke SPSS. Di sini yang pertama kita kasih kelas. Kita tulis kelas, yang ini hasil. Lalu untuk di labelnya di sini, untuk di labelnya kita kasih kelas. Dan di sini untuk hasilnya adalah hasil belajar bahasa Inggris. Oke, selanjutnya untuk value. Untuk value-nya ini, untuk 1 kita kasih kelas A. Dan 2 itu untuk kelas B. Lalu jika sudah seperti ini, langsung saja ke data view. Nah, akan muncul seperti ini, kelas dan hasil. Yang pertama kita copy dulu yang dari Excel sini, nilai dari kelas A. Dan ini adalah nilai dari kelas B. Lalu ini untuk kode kelasnya. Lalu jika sudah, langsung ke Analyze, Compare Means, lalu menggunakan Independent Sample T-Test. Untuk variabelnya adalah hasil belajar bahasa Inggris, kita masukkan ke variabel.
Dan untuk kelasnya kita masukin ke grouping variabel. Lalu klik define group. Kita kasih 1. Ini kelas B. Kasih 2. Itu langsung oke. Nah, di sini akan muncul hasil output yang tadi sudah kita hitung ya. Nah, ini yang di sini ada 2 hasil output. Untuk yang pertama grup statistik. Grup statistik ini adalah hasil belajar bahasa Inggris. Di sini ada kelas A dan kelas B, terus ada sampelnya 22 orang. Terus ada mean dan standar deviasi dan standar mean error. Di sini juga terdapat independent sample test. Nah, di sini kita bisa melihat yang pertama ada signifikansi dan signifikansi two-tailed. Yang kita ambil adalah signifikansi two-tailed. Di sini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak, itu dari signifikansi two-tailed. Oke. Di sini terlihat two-tailed-nya itu adalah 0,000 dan dasar pengambilan keputusannya. Jika nilai signifikansi two-tailed-nya kurang dari 0,005, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Jika lebih besar 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi di sini kesimpulannya, dari hasil belajar bahasa Inggris kelas A dan kelas B, terdapat perbedaan yang signifikan.